Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Arif Darmawan, Kepala Satpol PP Kota Surakarta. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan proyek perubahan yang kami susun dengan judul Strategi Percepatan Penanganan Aduan Masyarakat dan Gangguan Timbul Mas melalui partisipasi masyarakat di Kota Surakarta. Secara umum, Kota Surakarta sebagai kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, dan olahraga memiliki letak yang strategis sehingga menjadikan Kota Surakarta sebagai tujuan aktivitas warga kabupaten di sekitarnya atau aglomerasi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 penduduk Kota Surakarta berjumlah 522.365 jiwa yang menjadikan Kota Surakarta sebagai kota terpadat di Jawa Tengah dengan paddatan penduduk sebesar 11.354 jiwa per kilometer persegi. Kondisi tersebut berpotensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dapat mengganggu upaya pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan agenda pembangunan kota. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan kebijakan strategis dalam menangani pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah melalui rancangan proyek perubahan, yaitu strategi percepatan penanganan gangguan aduan masyarakat serta gangguan Timbul Mas melalui partisipasi masyarakat di Kota Surakarta. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah akan lebih cepat terdeteksi dan dilakukan penanganan lebih awal dan dapat diselesaikan di tingkat wilayah sebelum permasalahan tersebut menjadi besar. Masyarakatlah yang paling mengetahui permasalahan yang ada di wilayahnya dan mengetahui solusi yang paling tepat untuk menyelesaikannya dengan sedikit pendampingan dari pemerintah kota, khususnya Satpol PP. Proyek perubahan tersebut melalui beberapa tahapan atau milestone. 1. Pembentukan tim kerja. Diawali dengan rapat koordinasi pembentukan tim yang kemudian disahkan dengan diterbitkannya keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang pembentukan tim efektif strategi percepatan penanganan aduan masyarakat dan gangguan Timbul Mas melalui partisipasi masyarakat di Kota Surakarta. Milestone tahap kedua. Tujuan dari rapat koordinasi internal tim kerja yang merumuskan konsep, area, target, dan waktu proyek perubahan. Selain itu, penentuan instansi, organisasi, tokoh yang akan dilibatkan juga ditetapkan pada rapat koordinasi ini guna mendapatkan dukungan dan peran aktif dari stakeholder terkait sesuai tugas pokok dan fungsi dalam kolaborasi dan integrasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat guna menangani gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta aduan masyarakat. Milestone ketiga yaitu menyusun draft peraturan wali kota tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Penyusunan perwali ini diharapkan menjadi payung hukum dan dasar kegiatan bagi anggota Satpol PP dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Timbul Mas di Kota Surakarta. Milestone keempat, melaksanakan rakor pembentukan forum komunikasi atau satuan tugas Bina Mitra Jaga Timbul Mas atau Satgas Bima Jatimas, mewujudkan komitmen dengan stakeholder akan terbentuknya Satgas Bina Mitra Jaga Timbul Mas. Pembuatan SK Tim Forum Komunikasi Bina Mitra Timbul Mas. Surat keputusan Kasatpol PP yang menjadi dasar kerja tim Satgas Bina Mitra Jaga Timbul Mas. Milestone ke-6, melaksanakan kegiatan pembentukan dan pelantikan Forum Komunikasi atau Satgas Bina Mitra Jaga Timbul Mas, mewujudkan Forum Komunikasi Bina Mitra Jaga Timbul Mas. Milestone ke-7, melaksanakan fokus grup discussion percepatan penanganan pelanggaran peraturan daerah, percepatan penanganan aduan masyarakat dan gangguan Timbul Mas melalui partisipasi masyarakat dengan hasil tersusunnya kegiatan FGD.
Milestone ke-8, rapat koordinasi dalam rangka penyusunan data dan peta rawan gangguan Tibum Tranmas. Terselenggaranya rapat koordinasi dalam rangka penyusunan data dan peta rawan gangguan Tibum Tranmas. Data dan peta rawan gangguan Tibum Tranmas menjadi dasar bagi kegiatan Satgas Bina Mitra dan Satpol PP untuk melakukan cegah dini terhadap potensi gangguan Tibum Tranmas. Pembuatan data dan daerah rawan gangguan Tibum Tranmas. Pembuatan peta daerah rawan gangguan Tibum Tranmas yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh anggota Satgas Bina Mitra adalah data yang dimulai akan terus diperbarui setiap 1 bulan sekali. Akan dilakukan update sehingga proses perubahan baik kenaikan maupun penurunan jumlah pelanggaran dapat diketahui untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Milestone ke-10, melaksanakan giat patroli cegah dini dan deteksi dini gangguan Tibum Tranmas. Pelaksanaan patroli gabungan dengan stakeholder terkait bentuk kolaborasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanganan gangguan Tibum Tranmas. Yang terakhir, milestone ke-11, monitoring dan evaluasi strategi percepatan penanganan aduan masyarakat dan gangguan Tibum Tranmas melalui partisipasi masyarakat di Kota Surakarta. Melalui Monef akan dihasilkan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, kami mendapatkan dukungan penuh dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Rakabuming mendukung sepenuhnya gagasan proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Arief Darmawan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dengan judul Strategi Percepatan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Aduan Masyarakat melalui Partisipasi Masyarakat di Kota Surakarta. Melalui implementasi proyek perubahan ini, semoga akan memberikan pelayanan yang excellent bagi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta. Pada kesempatan yang baik ini ingin memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada Bapak Arief Darmawan SOS MM selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan tugas pokok fungsi saya selaku DPRD Kota Surakarta akan memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang nanti akan disosialisasikan kepada masyarakat, dan saya berharap mudah-mudahan proyek perubahan yang direncanakan ini nanti akan bisa diterapkan di dalam mendukung program-program Satpol PP di pemerintah Kota Surakarta sehingga akan lebih optimal Satpol PP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Surakarta. Saya Sofi Sambiati, Ketua Yayasan Kakak Kota Surakarta, mendukung sepenuhnya gagasan dari Bapak Arief Darmawan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. Kami bersedia dan dengan senang hati akan berkolaborasi, memberikan masukan dan bekerja sama dalam mewujudkan gagasan tersebut. Sukses untuk Pak Arief, sukses untuk Kota Surakarta. Bapak Teguh Prakoso, Wakil Wali Kota Surakarta, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan Bapak Kajari. Dari Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Bapak Insinyur Ahyani, Kasatpol PP Provinsi, Bapak Budi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala DPM PTSP, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Cabang Distrik Wilayah 4 Provinsi Jateng, Komandan Denpom 4 Surakarta, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, Camat Banjarsari dan Camat Jebres, serta
5 kelurahan sebagai pilot proyek. Adapun kegiatan ini disosialisasikan dan dipublikasikan melalui media elektronik, media cetak, dan website milik pemerintah Kota Surakarta, media sosial antara lain web, Facebook, YouTube, IG, Twitter, WhatsApp yang dikelola Satpol PP Kota Surakarta, publikasi melalui talkshow di radio dan pemberitaan di media massa. Dukungan dan juga publikasi ini penting untuk peningkatan kepedulian masyarakat dan partisipasi masyarakat, di mana masyarakat Kota Surakarta adalah kunci penting dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Surakarta. Dengan adanya kolaborasi dengan berbagai stakeholder hingga terwujudnya satuan tugas Bina Mitra Jatimas yang menjadi dasar dan salah satu pilar dalam penggalian informasi, sehingga penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta aduan masyarakat dapat segera diatasi dan diselesaikan secara cepat, tepat, dan efisien. Sebab masyarakatlah yang paling mengetahui permasalahan yang ada di wilayahnya dan mengetahui solusi yang paling tepat untuk menyelesaikannya. Akhirnya, kami harapkan dengan adanya proper ini, masyarakat menjadi semakin aktif, berperan aktif untuk ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat di Kota Surakarta. Salam sehat.